otorisasi dari Dewan Keamanan PBB itu kan juga akan jadi rumit gitu. Jadi bagaimana Iran mencoba bahwa urusan nuklir ini tidak hanya sekedar diselesaikan pada bilateral, tapi juga ada keterlibatan negara lain gitu. Dan jadi dia mencoba mengangkat itu menjadi lebih kompleks. Dan itu bagi saya adalah strategi, satu dia bagus, tapi kedua itu kan menciptakan kompleksitas sendiri. Kenapa? Amerika bilang, wah kalau gitu otorisasinya nggak ada di saya dong. Setelah negosiasi panjang yang alot, Amerika Serikat dan Iran akhirnya menyepakati persyaratan untuk mengakhiri perang dan membuka kembali jalur sakral Selat Hormuz. Berita ini tentu membawa angin segar bagi publik dunia. Mas Anton, jadi poin Selat Hormuz menjadi salah satu yang paling penting dalam MOU ini? Ya, karena itu sebenarnya pintu masuknya untuk maju ke selanjutnya. Kenapa tadi saya bilang bahwa inilah titik temu pada banyak kepentingan. Jadi, dan Iran merasa bahwa kan kalau misalnya kita bicara sebelum perang itu Iran nggak pernah ngotak-ngatik Selat Hormuz. Bahwa orang semua harus lapor itu enggak. Ya. Tapi kemudian pasca dari perang, Iran kemudian meneguhkan bahwa Selat Hormuz ini adalah bagian dari kedaulatan kami. Itulah kemudian kalau misalnya ada perbedaan narasi ini, kalau misalnya Trump itu bilang nyalakan engine sekarang boleh lewat gitu, kata ya boleh lewat, yang penting nanti semua ada koordinasi kami. Gitu. Jadi ini kan menjadi, dan itu kan sebenarnya narasi yang berbeda yang punya dampaknya signifikan. Yes. Bahwa sebenarnya kenapa nggak ada kapal kargo yang melintas itu sebenarnya bukan karena dicegat atau ditutup. Itu karena pihak asuransi kapal itu nggak ada yang mau bayar kapal yang lewat kalau ada apa-apa. Jadi sebenarnya yang menghentikan logistik itu bukan perang ini, tapi karena asuransi itu bilang bahwa ini ada peta baru, kalau lewat sini kami nggak masukin klaimnya, gitu. Itu kan yang direvisi sama mereka. Itu kan, jadi ini yang banyak prediksi orang. Kenapa? Karena kalaupun ini dibuka, sepanjang asuransi nggak mau bayar, tetap aja nih kapal-kapal juga nggak akan berani melintas. Gitu. Ini kan harus memberi jaminan bahwa memang keamanannya itu ada, lalu nanti modelnya seperti apa. Karena tadi misalnya ada ribut-ribut tol, kata Iran, udah enggak, kita nggak ngomong tol, kita pakainya fee. Ini kan umum kok, ini masuk wilayah teritorial, ada environmental dan lain-lain gitu, ada jasa dan lain-lain. Ini kan menjadi perdebatan, ini perdebatannya masuk ke masalah hukum internasional, hukum laut internasional misalnya. Tapi bagi saya ini memang titik temunya, dan kali ini Iran tahu bahwa ini adalah kunci ketika orang mau menekan Amerika Serikat, bukan menekan saya. Ya kalau kata Iran, ya saya kan sudah lama dan sudah biasa ditekan, sudah biasa miskin, susah dan lain-lain. Kali ini ya udah semuanya aja lah bareng-bareng ngerasain susahnya. Gitu. Dengan impact yang berbeda-beda. ASEAN aja kan berbeda-beda dampak ekonominya gitu ya terkait penutupan Selat Hormuz. Jadi bagi saya ini memang salah satu yang dikunci oleh Iran. Iran tahu bahwa ini sangat strategis dan semua pihak itu punya kepentingan di sini. Oke. Mbak Dina, seberapa besar resiko gangguan keamanan di Selat Hormuz selama masa negosiasi ini berlangsung? Resiko gangguan keamanan tuh sebenarnya bisa dibilang nggak ada ya. Kecuali kalau Amerika misalnya iseng gitu ya, dan berkali-kali udah terjadi ya nembak kapalnya Iran seperti itu. Irannya sendiri kan juga bukan negara agresif yang nembakin kapal-kapal kan gitu. Dia hanya bilang jangan lewat kecuali pakai izin kami. Ada yang nekat nih gitu kan lewat tanpa izin misalnya, ya kan dicegat. Tadi tiba-tiba menjadi hero juga untuk kemudian membebaskan kapal-kapal yang ada di situ. Iya, jadi artinya tapi kan dari sisi yang tadi Mas Anton cerita itu persepsi keamanan. Jadi ketika memang ada gangguan berarti. Nah, persepsinya nggak aman. Nah itu tadi perusahaan asuransi akhirnya kita nggak berani menjamin nih gitu. Tapi sebenarnya saya pikir yang lebih penting kita bahas di sini dan itu ada kaitannya dengan Indonesia, itu ada kesadaran geopolitik yang luar biasa ya. Jadi sejak lama Iran udah tahu nih, ini kunci aku di sini nih, kunci power aku di sini, sehingga dia membangun persenjataan yang memang cocok untuk selat itu. Makanya disebut armada nyamuk gitu kan. Jadi Amerika Serikat ngirim kapal besar-besar nggak berdaya apa-apa juga, karena itu selatnya sempit aja tuh kan, 40 km, 39 km yang bisa menjaga armada nyamuk kapal kecil-kecil itu kan. Nah itu Iran punya power di situ, dan dia tahu bahwa
yang lewat di selat ini bukan cuma minyak dan gas, tapi semua barang yang sangat dibutuhkan untuk industri modern, helium, terus juga untuk pertanian, urea, ya 40% urea tuh lewat situ. Bayangin sekarang juga kan sudah dunia secara global itu udah diambang kekurangan pangan karena pertanian terhambat, pupuk berkurang kan gitu ya. Belum lagi sulfur dan lain-lain yang lewat situ tuh barang-barang penting semua gitu kan. Nah ini yang saya pikir ya memang inilah satu penyebab kenapa betul-betul Amerika pengennya situasi kembali seperti semula ya, seperti yang dulu gitu kan. Ya buat Iran dah salah sendiri Anda menyerang kami kan ya, nggak mungkin akan kembali seperti yang dulu. Dan bahwa Iran akan menetapkan fee, kayaknya semua juga akhirnya oke-oke aja ya. Artinya yang nggak suka cuma Amerika, yang lain ya sudahlah kalau kita bayar fee nggak apa-apa gitu kan. Dan kan sudah ada kapal-kapal yang lewat juga, misalnya kapalnya Cina sudah bisa lewat, misalnya itu kan artinya negara-negara juga bersikap rasional, yang penting bisa lewat deh. Kalaupun harus ada fee ya itu wajar-wajar juga kok harus bayar gitu ya. Jadi ini ada realitas baru yang diciptakan oleh Iran dan negara-negara sedunia kayaknya akan menerima gitu. Yang marah cuma Trump aja. Sama itu Netanyahu nggak? Oh iya. Udah pasti ya, karena dua sejoli. Tapi kita akan simak dulu pernyataan yang disampaikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan juga Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi soal MOU yang rencananya akan terjadi pada hari Jumat. I don't think we're going to need much help because we have an agreement where it's going to be open and it's toll-free. We had a little argument on that, it's toll-free. So I don't think we're going to need much help, but I don't think it's a bad idea to have a ship or two up here from a few countries. You'd be a great country to do it. It all started, and the main thing is that Iran will not have a nuclear weapon. They fully agreed to that with strong policing powers, and they won't have a nuclear weapon, which is what it was all about, because they probably would have used it if they had it. به زودی امضای رسمی اون صورت خواهد گرفت، احتمالاً روز جمعه و در محلی که مشخص خواهد شد و همون روز دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا برای رسیدن به توافق نهایی آغاز خواهد شد. Oke, tadi kita sudah sama-sama menyimak pernyataan ya. Nah, apakah keduanya sama-sama memiliki titik temu, Mas Anton, soal program nuklir? Sejauh ini belum. Belum ya? Belum. Kenapa? Karena bagi Iran, Iran bilang bahwa ketika bicara tentang nuklir ini, satu kan sebenarnya sudah ada yang lama waktu pas joint comprehensive plan of action, dia bilang itu sudah ada. Ya udah, karena kan sebenarnya di global juga sudah ada NPT rezim itu, ya kita akan follow itu aja. Gitu. Kalau misalnya melibatkan EIA, sebelumnya juga kita udah melibatkan EIA. Gitu. Tapi detailnya kayak apa, ini tuh nanti. Dan bagi Iran juga salah satunya juga akan mengunci bagaimana kesepakatan-kesepakatan ini itu akan membutuhkan otorisasi dari Dewan Keamanan PBB. Itu kan juga akan menjadi rumit gitu. Jadi bagaimana Iran mencoba bahwa urusan nuklir ini tidak hanya sekedar diselesaikan pada bilateral, tapi juga ada keterlibatan negara lain gitu. Dan jadi dia mencoba mengangkat itu menjadi lebih kompleks. Dan itu bagi saya adalah strategi, satu dia bagus, tapi kedua itu kan menciptakan kompleksitas sendiri. Kenapa? Amerika bilang, wah kalau gitu otorisasinya nggak ada di saya dong, ada di pihak lain. Nanti kalau misalnya nanti entah Rusia atau Cina yang melakukan veto misalnya, nggak jadi nih. Gitu, ini yang menjadi rumit, makanya kemudian nanti mau ditaruh di mana, time frame tahunnya seperti apa. Karena bagi Iran kan Iran juga ngunci. Kalau saya patuh ini reward saya apa dan lain-lain, tapi tunjukkan dulu rewardnya. Itu kan saling mengunci. Bagi saya memang kalau bicara tentang nuklir, ini adalah masalah pelik. Selain tadi kita bicara tentang kelola keamanan, bagaimana nanti perang harus berhenti di semua front. Kedua ngomong tentang Hormuz. Yang ketiga adalah uranium, ini nggak kalah sulitnya. Gitu, ini klaster ketiga ini juga ada banyak detailnya. Terus misalnya, kalau nanti ada yang tidak patuh, tidak comply terhadap aturan. Siapa yang mekanisme seperti apa untuk penyelesaian sengketanya? Nah itu kan juga harus ada pembicaraan tersendiri. Oke. Gitu. Dan kita tahu Amerika Serikat tidak patuh misalnya. Ya. Selama ini soal nuklir ini menjadi masalah yang cukup pelik ya untuk disepakati bersama. Bahkan waktu itu juga Iran sudah menyampaikan sejumlah kesepakatan, tetapi urusan nuklir nanti kita bahas selanjutnya. Sempat ada bagian kesepakatan yang seperti itu. Gimana Mbak Dina?
Ya sebenarnya nuklir itu buat saya sih itu memang alasan yang dicari-cari aja itu sama Amerika Serikat ya. Apakah nuklirnya Iran ini mengancam Amerika Serikat? Enggak. Yang terancam itu Israel kan gitu ya. Dan itu pun sebenarnya ancaman yang halus sebenarnya. Kan gini, Israel bilang nih Iran ini loh mengembangkan senjata nuklir nanti jadi bom nuklir nanti kami yang diserang. Nah, padahal yang punya bom nuklir Israel sendiri kan gitu ya. Dan kemudian juga JCPOA tadi sudah disebutkan oleh Mas Anton, JCPOA 2015 itu sudah ditandatangani dan Iran tuh udah ngasih oke, kita janji cuma sekian persen, 3,6% saya pikir untuk memperkaya uranium itu untuk listrik ya, untuk reaktor listrik sama untuk teknologi kesehatan. Terus juga kameranya IAEA itu ada di seluruh di seluruh sudutnya reaktor nuklirnya Iran, iya. Iran juga udah mau. Terus kemudian mesin sentrifugalnya tuh sekian persen dihancurin sama Iran. Terus udah gitu anggaran militer potong 40%, dipotong. Proyek satelit dihentikan. Karena apa harapannya Iran? Sanksi dilepas. Sanksi ekonomi lepasin gitu loh. Terus uangnya Iran yang dibekukan lepasin. Harapannya ini, tapi apa yang terjadi 2018 Trump menyatakan kita enggak ikut lagi JCPOA dan menambah sanksi, ditambah lagi sanksinya. Artinya kalau memang Trump ini memang yang dia butuhkan soal nuklir kan sudah ada JCPOA gitu loh. Sekarang ini yang diinginkan Trump balik lagi ke JCPOA, makanya orang-orang kan lah kan dulu sudah ada apa kamu bikin lagi sesuatu yang baru gitu kan. Nah rumitnya itu dari sisi bahwa dulu itu JCPOA kenapa sih kok Trump keluar? Karena Pak Trump tuh pengen ada tambahan satu lagi, ini ya tambahin Iran nggak boleh lagi bikin rudal. Kata Iran, oh nggak bisa kalau kami nggak punya rudal, nanti ketika kami diserangi dengan cara apa kami membela. Waktu itu Menteri Luar Negerinya Iran tuh di sidang umum PBB tuh ngomong gini, ini ya kami perang 8 tahun lawan Irak, nggak ada satupun yang membela kami. Bahkan Dewan Keamanan PBB juga nggak bela kami. Jadi rudal ini adalah untuk membela diri kami gitu. Makanya kami nggak mau kalau dilarang bikin rudal. Dan terbukti kan sekarang kan rudalnya Iran luar biasa sampai bisa menyerang Israel kan gitu. Nah makanya kalau dibilang rumit sebenarnya kerumitan itu muncul dari Amerika Serikat yang selalu menambah klausul. Tambah ini nggak jadi-jadi. Sekarang juga kan tambahan dari pihak Trump tuh nggak boleh sama sekali kan gitu. Loh kok bisa nggak boleh sama sekali? Kan PBB sudah punya aturan negara berhak mengembangkan senjata nuklir dengan syarat-syarat ini. Dan Iran mau gitu kan. Oke, baik. Terima kasih dua narasumber sudah bergabung di kesempatan gestur kali ini. Anton Ali Abbas, pakar militer SITE, dan juga Dina Sulaiman, pakar HI Unpad. Dan kita akan tunggu nantinya selanjutnya ya. Berita apa lagi yang akan terjadi di hari Jumat ini, 19 Juni 2026. Demikian gestur kali ini, kita jumpa lagi di episode berikutnya. Saya Naila Husna, sampai jumpa.